Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Salsabila Dara Putri, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini, saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu video mengenai komunikasi verbal dan nonverbal dalam bentuk penyuluhan kesehatan kepada anggota keluarga di rumah. Sasaran penyuluhan saya yaitu saudara saya sendiri. Tetapi sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi, komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang menggunakan ucapan lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal itu merupakan komunikasi yang pada umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, menggelengkan kepala, raut wajah, dan sebagainya. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan segera menampilkan hasil video saya mengenai komunikasi verbal dan nonverbal dalam bentuk penyuluhan kesehatan, pentingnya menyikat gigi sebelum tidur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini saya akan sedikit sharing atau memberikan penyuluhan kesehatan nih ke kakak, yaitu tentang personal hygiene atau kebersihan diri. Itu mengenai pentingnya menyikat gigi sebelum tidur. Sebelumnya nih kakak setiap harinya sikat gigi suka berapa kali? 2 kali. Iya, bagus. Karena idealnya sikat gigi yang baik menurut kesehatan itu 2 kali sehari, yaitu pagi saat bangun tidur dan malam saat sebelum tidur. Tetapi nih masyarakat Indonesia ini masih jarang sekali untuk bisa menerapkan kebiasaan menyikat gigi 2 kali sehari, terutama pada saat malam sebelum tidur. Bahkan Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI, Dr. Sri Hananto menjelaskan menyikat gigi malam itu penting dilakukan, hanya saja masih banyak anak dan orang dewasa yang tidak terbiasa menyikat gigi pada malam hari. Jadi mereka itu ternyata hanya terbiasa menyikat gigi pagi dan siang hari, terutama saat mandi. Sehingga akumulasi mikroorganisme atau perkembangbiakan bakteri di rongga mulut itu akan menjadi sangat tinggi sekali, terutama mereka tidak sikat gigi pada malam hari. Alhasil makanan yang tersisa di rongga mulut akan menjadi fermentasi atau bisa berubah menjadi zat asam yang tinggi, dan proses itu akan merusak gigi kita, Kak. Lalu Dokter Sri itu mengatakan sikat gigi pada malam hari ini sangat penting sekali. Hampir 80% kasus kerusakan gigi ini bisa dihilangkan atau diminimalisir dengan cara menyikat gigi pada malam hari. Nah, Kak, di sini saya mau menjelaskan nih, ternyata ada 5 alasan kenapa harus menyikat gigi sebelum tidur. Yang pertama yaitu rendahnya air liur antibakteri pada malam hari menyebabkan mulut kita lebih rentan terhadap zat-zat pemicu gigi berlubang dan penyakit gigi dan juga penyakit gusi, sehingga bakteri akan aktif melakukan perkembangan dan menghasilkan zat asam pada saat kita tidur. Lalu yang kedua, fluorid dalam pasta gigi. Jadi fluorid itu adalah zat aktif yang terdapat di pasta gigi, ternyata dapat mencegah gigi berlubang saat tidur. Jadi waktu perlekatan fluorid pada gigi menjadi lebih lama sehingga mempengaruhi restrukturisasi pada gigi. Alhasil gigi kita pun akan menjadi lebih kuat kalau kita menyikat gigi sebelum tidur. Lalu yang ketiga, tanpa menyikat gigi sebelum tidur, plak pada gigi akan mengeras. Plak itu jadi sisa makanan yang menempel di gigi kita akan mengeras sehingga terbentuklah karang gigi. Nah, karang gigi ini merupakan yang menyebabkan masalah bau mulut serta gusi berdarah. Lalu yang keempat, zat aktif yang ada pada pasta gigi dan obat kumur dapat mengalami waktu perlekatan yang lebih baik terhadap gusi. Dengan demikian, regenerasi sel pada gusi bisa terjadi lebih baik. Lalu yang kelima, bakteri berbahaya pada rongga mulut adalah bakteri anaerob. Jadi bakteri anaerob itu yaitu bakteri yang berkembang biak tanpa adanya oksigen. Jadi tanpa adanya zat aktif dari pasta gigi, bakteri ini akan mengambil keuntungan, Kak, dengan berkembang biak lebih pesat pada saat kita tertidur. Nah, setelah mengetahui 5 alasan kenapa harus menyikat gigi sebelum tidur, apakah kakak menjadi khawatir kalau misalnya tidak menyikat gigi sebelum tidur? Ya, saya khawatir. Oke, kalau gitu semoga kakak bisa menerapkannya ya di kehidupan sehari-hari.
Nah, setelah ini kalau misalnya ternyata nih kakak sudah sikat gigi sebelum tidur, 2 kali sehari sudah rajin sikat giginya, tapi masih tetap aja ada masalah bau mulut atau gigi berlubang. Kalau misalnya seperti itu, kemungkinan besar pada saat melakukan pelaksanaan sikat gigi, mungkin kakak belum benar sikat giginya atau belum sesuai dengan peraturan kesehatan. Di sini nih saya mau sedikit memperagakan cara menyikat gigi yang baik dan benar nih ke kakak, boleh? Oke, kalau gitu saya mau sedikit memperagakan ya ke kakak bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar menurut kesehatan. Di sini saya punya 2 sikat gigi, boleh diambil sama kakak satu. Sebelumnya nih kakak menyikat giginya arahnya seperti ini atau seperti ini. Seperti ini. Nah, ternyata kalau kita menyikat gigi dengan arah seperti ini dan dilakukan secara keras bisa merusak gusi juga gigi kakak. Nih yang benar itu seperti ini, boleh diikutin kak? Dilakukan memutar secara ke atas ke bawah dan bagian kanannya pun sama, putar kanan atas bawah. Lalu bagian kirinya pun jangan lupa nih bagian gerahamnya, bagian sisi-sisi gerahamnya itu harus dilakukan ke atas. Karena supaya kotoran yang ada di gigi geraham di sisi-sisinya bisa terangkat keluar. Jangan lupa di bagian lidah juga harus disikat ya kak, karena ternyata bakteri itu banyak menumpuk di lidah kita. Oke, kalau seperti itu apakah kakak sudah paham? Baik, sudah. Semoga dapat dipahami ya kak, dan semoga kakak bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari kakak. Oke, mungkin seperti itu sedikit penyuluhan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.